Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan subpokok ketiga dari materi Strategi Kontekstual Teaching and Learning atau CTL, yaitu mengenai asas-asas penerapan Strategi Kontekstual Teaching and Learning atau CTL. Baiklah, langsung saja. Strategi Kontekstual Teaching and Learning atau CTL pada penerapannya dalam proses pembelajaran memiliki 7 asas, yaitu konstruksivisme, menemukan atau inquiry, bertanya, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi, dan penilaian nyata atau authentic assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketujuh asas-asas tersebut. Asas yang pertama adalah konstruksivisme. Konstruksivisme dalam pembelajaran merupakan suatu usaha membangun struktur baru ke dalam struktur kognitif atau struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik berdasarkan pengalaman. Menurut Vosnoff, ada beberapa hal yang perlu diketahui pada pengaplikasian konstruksivisme tersebut, yaitu pertama, belajar merupakan perkembangan itu sendiri. Yang kedua, kesalahan tidak perlu ditakuti, sebab kesalahan tersebut adalah belajar itu sendiri. Yang ketiga, melakukan refleksi kesimpulan guna menguatkan ingatan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, melakukan dialog dengan orang lain seperti dialog dalam sebuah komunitas untuk menghasilkan atau memperoleh pemikiran-pemikiran baru. Kemudian, asas yang kedua adalah menemukan atau inquiry. Menemukan atau inquiry merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan berdasarkan pada penyelidikan, pencarian, dan penemuan sendiri dengan cara berpikir sistematis. Pembelajaran dengan asas inquiry dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data-data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Asas yang ketiga adalah bertanya atau questioning. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Dengan bertanya dapat merefleksikan atau mencerminkan rasa keingintahuan seseorang. Sedangkan menjawab pertanyaan dapat merefleksikan kemampuan berpikir seseorang. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam proses pembelajaran dapat ditujukan oleh peserta didik kepada peserta didik yang lain, pendidik kepada peserta didik, maupun peserta didik kepada pendidik. Selanjutnya, asas yang keempat, yaitu masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam pembelajaran menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Pada intinya, masyarakat belajar adalah masyarakat yang saling berbagi. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Asas yang kelima adalah pemodelan atau modeling. Pemodelan atau modeling merupakan proses pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Teknik modeling ini dapat dilakukan oleh pendidik,
peserta didik maupun sumber daya lain yang memiliki kemampuan atau skill dalam bidang tersebut. Adapun tujuan dari asas pemodelan atau modeling ini adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai suatu materi pembelajaran. Kemudian, asas yang keenam adalah refleksi atau reflection. Refleksi adalah suatu aktivitas berpikir mendalam terkait apa yang baru saja terjadi atau dipelajari. Selain itu, refleksi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses pengendapan pengalaman atau pembelajaran yang telah dilaksanakan atau dialami dengan cara mencerna, menghayati, menimbang, dan melakukan perbandingan. Singkatnya, refleksi dapat diartikan sebagai suatu proses berdiskusi dengan diri sendiri. Dan asas yang ketujuh adalah penilaian nyata atau authentic assessment. Penilaian nyata merupakan suatu proses mengumpulkan informasi yang lebih kompleks tentang perkembangan belajar yang telah dilakukan oleh peserta didik melalui pengumpulan data-data yang lebih lengkap dan lebih jelas, mulai dari pencapaian tujuan pembelajaran sampai kesulitan atau kendala yang dialami dalam proses pembelajaran. Itulah tadi pemaparan dari saya mengenai asas-asas penerapan strategi kontekstual teaching and learning atau CTL. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya